Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini dalam segala aktivitas kami ya Bapa. Dan pada malam hari ini kami berkumpul dalam kelas virtual ini untuk mempelajari firman-Mu. Kiranya Tuhan memimpin kami dalam kami belajar firman-Mu. Terangi akal budi, hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat mengerti dan juga dapat mengaplikasikan firman dalam kehidupan kami. Mohon Engkau pimpin ya Tuhan. Kami serahkan waktu kami selanjutnya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik, kita akan lanjutkan eksegesis kitab Matius. Kemarin kita sudah bahas dalam pasal yang ke-7 ya. Kalau kita lihat slide outline kita, kita sampai di sini. Penjelasan akan kebenaran sejati, kemudian peringatan sang raja 13-27, kemudian respon yang mendengarkan. Oke, kemudian malam hari ini kita mau masuk ke pasal yang ke-8. Di outline kita ini adalah tentang manifestasi sang raja. 8 ayat 1 sampai 11 ayat 1. Kemudian dibagi beberapa subpoin manifestasi sang raja. Kita akan lihat pertama ada demonstrasi kuasa sang raja. Kemudian nanti itu A-nya ya. B-nya itu adalah deklarasi kehadiran sang raja. Kita mulai yang demonstrasi dulu. Mujizat kesembuhan 8 ayat 1 sampai 8 ayat 17. Oke, masuk pasal 8 ini Rasul Matius menyuguhkan kepada kita 3 mujizat kesembuhan. Pertama, mujizat kesembuhan atas kusta, atas lumpuh, kemudian atas demam yang tinggi ya, demam akut. Ini demam yang diderita oleh ibu mertuanya Petrus. Jadi Matius yang menunjukkan bahwa Yesus dari Nazaret ini adalah penggenapan daripada nubuatan-nubuatan tentang Mesias, bahwa ia adalah berasal dari keturunan Abraham, garis keturunan Daud, kemudian dilahirkan dari seorang perawan, dilahirkan di sebuah kota bernama Bethlehem, kemudian ada bintang pada waktu kelahirannya, diungsikan ke Mesir, kemudian tinggal di kota Nazaret. Jadi Yesus memenuhi semua nubuatan-nubuatan itu. Kemudian untuk menguatkan akan poinnya, Matius ingin menunjukkan bahwa Yesus dari Nazaret adalah Mesias yang dijanjikan, yang juga adalah Tuhan. Bahwa dia bukanlah manusia biasa, sehingga dia mampu melakukan berbagai macam mujizat kesembuhan ini. Jadi itu tujuan Matius memasukkan kisah-kisah tentang penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Matius ingin menunjukkan bahwa Yesus dari Nazaret adalah Allah yang menjadi manusia, Immanuel. Jadi Matius sebagai seorang pemungut pajak, kita lihat dia sangat sistematis ya. Dia mulai dari genealogi, kemudian dia mulai mempresentasikan bahwa yang bisa menggenapi semua ini hanyalah Yesus dari Nazaret. Kemudian dia membackup akan tesisnya dengan menunjukkan bukti-bukti bahwa Yesus dari Nazaret bukan manusia biasa, tetapi dia Allah yang menjadi manusia. Nah, bukti-bukti itu ditunjukkan dengan pertama kita lihat kesembuhan-kesembuhan yang Yesus lakukan. Oke, kita lihat sekarang, kita masuk ke ya, selamat malam Pak Purba. Kesembuhan atas kusta yang pertama, kemudian lumpuh dan juga atas demam yang tinggi, ya, demam akut. Oke, bisa kesembuhan atas kusta dari 8 ayat 1 sampai 8 ayat 4. Ya. Nah, kusta ini nampaknya adalah sebuah penyakit yang umum terjadi di antara orang-orang Mesir dengan Israel. Iklim Mesir tampaknya cocok untuk perkembangbiakan penyakit kusta. Ya.
Kusta dari kata Yunani lepra. Lepra. Jadi kusta dengan lepra itu sama. Dari kata lepis artinya sisik. Lepis berarti sisik. Jadi penyakit ini dimulai dengan sebuah bintik kecil atau bopeng atau bengkak di bawah permukaan kulit dan bulu-bulu di atasnya berwarna putih. Bintik ini akan menyebar dan akan muncul daging. Nah, dalam kasus-kasus umum penyakit kusta tidaklah menular. Jadi hukum Taurat, hukum Musa memperlakukan orang yang penyakit kusta sebagai orang yang najis secara seremonial. Ketika penyakit kusta ini menyebar ke seluruh tubuh, maka semua jadi putih. Justru si orang yang penderita kusta ini dinyatakan tahir. Ya. Coba kita buka dalam Imamat 13. Nah, ini menunjukkan bahwa penyakit itu pada umumnya tidak menular. 12 sampai 17. Kalau kusta itu timbul di mana-mana pada kulit, sehingga menutupi seluruh kulit orang sakit itu, dari kepala sampai kakinya, seberapa dapat dilihat oleh imam, dan kalau menurut pemeriksaannya kusta itu menutupi seluruh tubuh orang itu, maka ia dinyatakan tahir oleh imam. Ia seluruhnya telah berubah menjadi putih, jadi ia tahir. Oke. Jadi justru ketika menyebar ke seluruh tubuh jadi putih, dinyatakan tahir dan dapat berhubungan dengan orang lain. Jadi ini poin menunjukkan bahwa penyakit kusta tidak menular. Kemudian peraturan dalam imamat memberitahukan kepada kita bahwa seorang yang berpenyakit kusta ini harus menjauhkan diri dari orang lain sambil berseru najis-najis agar orang lain itu tidak jadi najis secara seremonial dengan bersentuhan dengan orang yang sakit kusta ini. Jadi semuanya ini kenajisan kusta dipakai sebagai simbol akan sebuah simbol berbahayanya dosa. Dan pentingnya ketahiran atau kekudusan. Berbahayanya dosa dan pentingnya ketahiran atau kekudusan. Ya, 3 Yesus bilang, aku mau jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Ya, bagaimana dia jadi tahir? Karena dia sudah sembuh. Ya. Jadi Yesus berkuasa atas penyakit kusta. Kemudian kita lihat dalam ayat yang ke-5 sampai yang ke-12. Ini menunjukkan Yesus berkuasa atas penyakit lumpuh. Ya. Di dalam perikop ini, di sini dikatakan, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Aku akan datang, Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Kita memiliki perikop paralelnya di sini ya. Dalam Lukas pasal 7, Lukas 7 ayat 1 sampai 10,
Jadi dalam Lukas 7 ayat 1 sampai 10 diberikan detail di mana perwira ini menyuruh orang tua-tua Yahudi untuk datang meminta tolong kepada Yesus, dan perwira ini adalah orang yang membangun salah satu sinagog orang Yahudi pada waktu itu. Jadi dia tidak pergi sendiri, dia utus orang. Sementara dalam Matius kita tidak dapatkan detail itu. Matius pasal yang ke-8. Jadi ya kita kemarin belajar di pengantar penyem baru ada tentang Injil Sinoptik. Nah, kalau Matius dan Lukas sama-sama mengambil kisah ini daripada Markus, yang mana di Markus justru tidak ada. Nah, dari mana Matius mendapatkan ini, Lukas mendapatkan ini, para tekstual kritik akan berkata, oh Matius dapatkan dari sumber M, Lukas dapatkan dari sumber L, karena itu tidak ada di Markus. Namun kita juga sudah bahas kemarin ya, bahwa sumber M dan sumber L itu salah satu opsi yang juga sebenarnya tidak dapat dibuktikan. Tetapi opsi lainnya, ya Matius menyaksikan sendiri apa yang terjadi. Kemudian Lukas juga mencatat dari saksi mata yang berlainan daripada Matius. Kenapa Matius tidak memasukkan tua-tua Yahudi yang diutus oleh para perwira ini? Jawabannya adalah karena perwakilan daripada perwira ini, yaitu dengan mengutus si tua-tua ini, itu sama halnya dengan si perwira itu sendiri. Kita ambil contoh, misalkan Markus 10 ayat 35. Jadi utusan seseorang sama dengan orang itu sendiri. Markus 10 ayat 35. Coba kita lihat. Kita lihat contoh lainnya seperti itu ya. Utusan seseorang sama dengan orang itu sendiri. Utusan perwira yaitu si tua-tua Yahudi sama dengan perwira itu sendiri. Markus 10 ayat 35. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Ya, kalau di Markus dibilang yang ngomong adalah Yakobus dan Yohanes. Kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Oke, coba kita bandingkan dalam Matius 20. Dikatakan, maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Jadi kalau dalam Matius kita diberitahu ada ibunya ternyata yang ngomong ya, mamanya Yakobus dan Yohanes. Tapi dalam Markus tidak. Ibunya ini tampaknya adalah utusan perwakilan daripada Yohanes dan Yakobus. Jadi dianggap ya sebagai utusan, dianggap ya perwakilan dari orang itu sendiri. Baik, kita kembali ke Matius 8. Di dalam Lukas pasal 7 kita dapatkan ternyata di
Ya, si tuan ini adalah seorang yang membantu membangun sinagog. Jadi orang non-Yahudi yang membantu membangun sinagog. Nah, besar kemungkinan bahwa perwira ini mendengar tentang penyembuhan seorang pegawai putra, seorang pegawai istana. Itu terdapat di dalam Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal 4 ayat 46. Dan seterusnya. Jadi dengar bagaimana Yesus menyembuhkan anak seorang pegawai istana. Kemudian akhirnya si perwira ini membuat dia juga yakin bahwa Yesus dapat menyembuhkan hambanya. Baik, kemudian kita lihat lagi contoh yang tadi ya, perwakilan. Malam Pak Arifin. Yohanes 3 ayat 22. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Jadi di situ kita lihat Yesus diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Kita bandingkan dalam pasal 4-nya ayat 1. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, mereka murid-muridnya. Jadi murid-muridnya yang disuruh, ya, perwakilannya daripada Yesus. Tapi dihitung Yesus yang membaptis. Oke. Kemudian apa yang terjadi? Ya, Yesus hanya cukup berkata sepatah kata, sembuh, maka ya, si hamba seorang perwira ini sembuh. Dan yang dikatakan dalam ayat yang 10, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Jadi Yesus di sini membandingkan ada orang non-Yahudi yang membantu pembangunan sinagog orang-orang Yahudi dan dia beriman kepada Yesus. Sementara banyak orang-orang Yahudi, yaitu para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang adalah orang Yahudi yang tidak beriman, ya, tidak percaya pada Yesus Kristus. Sehingga Tuhan bilang ayat 11-nya, aku berkata padamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Ingat bahwa istilah kerajaan surga dalam Injil Matius dipakai secara konsisten, ini mengacu kepada kerajaan 1000 tahun. Jadi itu yang dikatakan bahwa nanti dalam kerajaan 1000 tahun banyak orang akan datang dari timur dan barat. Jadi akan ada banyak orang-orang non-Yahudi dalam kerajaan 1000 tahun, di mana mereka akan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka akan duduk makan. Nah, ini juga memberitahu pada kita
bahwa ya bangsa-bangsa non-Yahudi, termasuk juga bangsa-bangsa Yahudi, penghuni kerajaan 1000 tahun di bumi, ya, mereka masih memerlukan makan. Nah, mereka masih menakan tubuh jasmani kan, hanya usia mereka diperpanjang. Namun kita juga melihat ada Abraham, Ishak dan Yakub di sana dalam kerajaan 1000 tahun. Nah, Abraham, Ishak dan Yakub tentu adalah pribadi-pribadi yang sudah mengenakan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan. Ingat, orang-orang kudus perjanjian lama akan menerima tubuh kebangkitan mereka, yaitu pada waktu di akhir masa tribulasi. Jadi kita lihat ini PL. Yesus disalib. Ini Yohanes Pembaptis tampil. CPB. Gereja lokal. Pengangkatan. Tribulasi. Kerajaan milenium. Ya, ini masa tribulasi. Kemudian ini ya kerajaan milenium. Sini kedatangan ke bumi. Ya. Jadi orang-orang PB akan mendapatkan tubuh kemuliaan mereka, tubuh kebangkitan mereka, yaitu pada waktu pengangkatan. Ketika diangkat, kemudian orang-orang yang meninggal dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit, dan kita yang tidak meninggal dalam Tuhan akan diubah
Jadi dalam 1 Korintus pasal 15, Korintus pasal 15. Dikatakan ayat 51, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, misteri. Kita tidak akan mati semuanya, tapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus menakan yang tidak dapat mati. Jadi, ya, berdasarkan ayat inilah kita percaya ya pada waktu pengangkatan nanti akan orang-orang percaya PB, orang-orang kudus PB, ya, kita ya, ini akan diubah tubuhnya, ya, mengenakan tubuh kemuliaan. Orang kudus PB pakai tubuh kemuliaan. Pakai tubuh kemuliaan. Jadi khusus orang-orang PB. Bagaimana dengan orang-orang kudus PL? Orang-orang kudus PL, mereka akan mendapatkan tubuh kemuliaan pada waktu kedatangan Tuhan kedua ke bumi di akhir masa tribulasi. Coba kita buka dalam kitab Daniel. Daniel pasal 12. Ingat, Daniel pasal 12, Daniel sama sekali tidak tahu menahu tentang masa sisipan, masa dispensasi jemaat lokal. Karena Daniel hanya melihat setelah 69 ke 7 masa itu langsung masuk ke 1 kali 7 masa, itu masa tribulasi. Jadi Daniel tidak melihat bahwa ada masa sisipan di situ, ya, masa jemaat lokal. Ketika orang-orang Yahudi menolak Yesus Kristus, Yesus dan Nazaret sebagai Kristus, sebagai Mesias mereka. Daniel 12 ayat 2 dibilang, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Kapan itu? Setelah tribulasi ya, akan ada suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa dapatin namanya dalam kitab itu. Nah, setelah tribulasi, banyak di antara orang yang telah tidur dalam debu tanah akan bangun, bagian untuk mendapat hidup yang kekal. Jadi orang-orang kudus PL akan ya kenakan tubuh kemuliaan di sini. Oops. Orang kudus PL pakai tubuh kemuliaan. Matius 8 ayat 12. Kenapa, Pak? Ya, sedangkan anak-anak kerajaan itu dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ya, ini mengacu pada tubuh surgawi yang mulia. Ya, boleh. Tubuh surgawi. Ya, tubuh surgawi. Oke. Tubuh surgawi, tubuh kemuliaan, ya, tubuh yang baru ya. Jadi itu akan dipakai oleh orang-orang kudus PB pada waktu pengangkatan, orang-orang kudus PL pada waktu akhir dari masa tribulasi. Nah, dengan tubuh yang baru ini, orang-orang
uh, yang percaya ini, ya, di dalam kerajaan 1000 tahun, mereka bisa makan dan bisa tidak makan. Kita baca di dalam Matius 8 ayat yang 11 itu, akan datang orang dari timur dan barat, duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Di hari ini, ada banyak persoalan muncul. Itu orang-orang Yahudi yang tidak percaya, Pak Purba. Ya, kerajaan sebenarnya dijanjikan pada mereka, tapi mereka menolaknya, yang tidak percaya. Nah, ada banyak persoalan muncul karena urusan perut. Kenapa kita bekerja? Manusia harus bekerja supaya mereka bisa dapatkan uang. Nah, uang itu untuk apa? Yang utamanya adalah untuk makan. Nah, untuk apa makan? Supaya kita bisa hidup. Nah, bayangkan kalau kondisinya manusia hidup tidak perlu makan, maka manusia tidak perlu bekerja, dia hidup terus. Jadi tidak perlu uang mungkin, jadi tidak akan ada banyak persoalan. Suami istri ribut karena masalah uang, kemudian ada masalah korupsi, keluarga-keluarga pecah karena masalah uang, antar saudara juga ribut karena masalah uang. Jadi pada waktu itu dengan tubuh kemuliaan, ya, yang tinggal di dalam Yerusalem surgawi, bisa makan dan bisa tidak makan, sehingga ya, tidak ada persoalan karena sudah menggunakan tubuh yang baru. Nah, sementara yang di bumi, ya mereka tetap harus makan, ya, supaya hidup. Nah, ayat ini juga kalau kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-7, pasal 7 dia tidak disebutkan di situ. Sorry, Lukas ke pasal 7 ya. Lukas pasal yang ke-13. Kita dapatkan kata-kata yang mirip, seperti Matius 8 ayat 11 ini. Lukas 13 ayat yang ke-29. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Duduk makan dalam kerajaan Allah.
Jadi di dalam Injil Matius duduk makan dalam kerajaan sorga. Nah, di dalam Injil Lukas duduk makan di dalam kerajaan Allah. Ingat pada waktu kapan ya pertemuan kita keberapa kita sudah membahas lingkup kerajaan Allah dengan lingkup kerajaan surga. Jadi kerajaan surga selalu mengacu kepada ini, kerajaan milenium. Nih, kerajaan surga. Surga. Sementara lingkup kerajaan Allah mengacu kepada lingkup yang rohani, yang tidak kelihatan, invisible, yang tidak kelihatan, yang terdiri dari uh, semua orang percaya PB ya, di seluruh dunia. Kemudian yang masuknya, cara masuknya adalah melalui kelahiran kembali ya, dan bersifat universal, ya, orang dari timur, barat. Nah, lalu kenapa dibilang dalam Matius pasal 8 kerajaan surga, kemudian dalam Lukas dibilang, Lukas 13 dibilang kerajaan Allah. Ya, ada satu momen di mana kerajaan Allah dengan kerajaan surga berimpitan. Saya perlu ingat bahwa tidak semua penduduk di bumi dalam kerajaan surga semuanya terdiri dari orang-orang lahir baru ya, seluruhnya. Pada awalnya iya. Nah, pada awalnya inilah, pada awal di awal masa kerajaan 1000 tahun, kerajaan surga, kerajaan milenium, nah dia beririsan dengan lingkup keluarga Allah, lingkup kerajaan Allah. Kenapa? Karena semuanya orang-orang percaya, orang-orang lahir baru. Ya, tidak ada orang yang bisa masuk ke dalam kerajaan milenium hidup-hidup kalau dia tidak percaya Yesus. Ya. Karena semua bangsa kan akan diadili. Dia dilulu di pengadilan bangsa-bangsa. Matius 25. Yang tidak percaya Yesus akan disisihkan di sebelah kirinya, kemudian seperti kambing, dipisahkan domba dengan kambing, kemudian masuk ke dalam neraka. Jadi pada awal masa kerajaan 1000 tahun, kerajaan surga, semuanya terdiri dari orang-orang yang percaya. Nah, di masa awal-awal inilah, berarti seluruh penduduk kerajaan 1000 tahun juga adalah anggota daripada kerajaan Allah. Karena semuanya orang-orang percaya, orang-orang lahir baru. Namun, seiring berjalannya waktu, nanti manusia di bumi akan semakin lama semakin banyak mereka beranak cucu, ya, bereproduksi lagi yang di bumi ya. Maka akan muncul ya mungkin cicitnya atau cucu dari cicitnya yang belum lahir baru, yang tidak lahir baru. Di mana mereka ya ikut datang misalkan ke bait suci milenium ya karena dipaksa oleh kakek buyutnya ya. Jadi mereka hanya ya ngikut saja tapi tidak sungguh-sungguh lahir baru. Nah, pada waktu itu kerajaan surga dengan kerajaan Allah tidak beririsan lagi. Ya, maksudnya tidak beririsan, tidak saling overlap lagi ya. Sudah mulai ada perbedaan. Karena ada keturunan dari generasi 1 2 3 mungkin keturunan-keturunan mereka generasi 4 5 6 7 yang mungkin yang belum sungguh-sungguh diselamatkan, yang tidak percaya. Nah, mereka yang tidak percaya inilah nanti di akhir daripada kerjaan 1000 tahun ketika iblis dilepaskan lagi, mereka kemudian yang memberontak, ya, memberontak. Gog dan Magog terakhir. Nah, itu ada hal yang menarik di situ ya, di mana Matius 8 orang dari timur dan barat akan duduk makan di dalam kerajaan surga. Lalu bedanya apa Lukas 13 ayat 29 itu? Di orang timur, utara, barat, selatan duduk makan dalam kerajaan Allah ya. Karena waktu itu ya, di masa-masa awal mereka beririsan antara kerajaan surga dan kerajaan Allah. Nah, tangkap maksud saya? Kalau ada pertanyaan silakan ya.
Jadi kenapa dalam Matius dipakai kerajaan surga, duduk makan, orang dari timur dan barat, kenapa dalam Lukas dipakai kerajaan Allah? Ya. Oke, baik. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Kita kembali ke sekarang mujizat kesembuhan yang ketiga. Jadi Yesus dari Nazaret ini bukan manusia biasa, dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia berkuasa atas penyakit. Dia sembuhkan 3 penyakit yang dianggap oleh orang Israel gawat ya. Yaitu kusta, kemudian lumpuh dalam ayat yang 6. Hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh. Kemudian demam akut, ya, demam tinggi. Ingat pada waktu itu belum ditemukan paracetamol ya. Ya sekarang tinggal kasih paracetamol atau ibuprofen, demam turun. Waktu itu belum ditemukan. Nah, yang sakit demam tinggi ini adalah ibu mertuanya Petrus. Di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 14. Ibu mertua Petrus sakit demam. Kemudian dipegangnya lah tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangun dan melayani dia. Nah, ini juga adalah ayat yang menunjukkan bahwa Rasul Petrus itu punya istri, ya, menikah. Makanya dia punya ibu mertua. Ini tidaklah senada dengan klaim sepihak daripada GKR yang mengklaim bahwa Petrus adalah paus pertama mereka. Bagi kalau paus mereka kan selibat, ya, tidak menikah. Ini Petrus menikah. Kemudian kalau kita lihat juga di dalam dalam 1 Korintus, kita lihat dalam ayat yang ke-9. 9 ayat yang ke-5. Ayat 5. Paulus bilang, tidakkah kami punya hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami, seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan Yesus dan Kefas, ya, Kefasnya Petrus. Jadi Petrus ya punya istri ya, dia bawa istrinya. Oke, kembali dalam Matius, jadi Tuhan Yesus sembuhkan orang yang sakit kusta, lumpuh, dan demam. Kemudian dikatakan dalam ayat yang ke-17, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Dan menanggung penyakit kita. Nah, penyakit apa yang ditanggung oleh Tuhan Yesus? Sehingga ayat ini seringkali disalahgunakan oleh teman-teman dari karismatik untuk mengajarkan bahwa yang termasuk dalam lingkup penebusan Yesus itu termasuk di dalamnya adalah penyakit jasmani. Penyakit jasmani kita sudah masuk dalam lingkup penebusan Kristus. Jadi sudah ikut ditanggung oleh Yesus Kristus. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Oleh karena itu, orang yang sungguh-sungguh percaya pada hari ini, orang PB yang percaya pada Yesus, seharusnya ya, klaim dari teman-teman Katolik tidak mungkin sakit lagi. Kalau sakit berarti mereka ada dosanya atau kurang
percaya, ya, kurang beriman. Ini adalah pandangan yang keliru. Karena kita melihat bahwa orang-orang percaya PB di zaman abad mula-mula, mereka juga sakit. Mereka juga sakit. Coba kita lihat di dalam 1 Timotius. Kita baca. Timotius sakit. 1 Timotius pasal yang ke-5. Kita buka di sini. Satu Timotius pasal yang ke-5 ayat yang ke-23. Jangan lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit, berhubung pencernaanmu terganggu dan tubuhmu sering lemah. Jadi pencernaan Timotius terganggu, ya, tubuhnya sering lemah. Sakit. Apa berarti Timotius kurang beriman? Ya. Kurang percaya? Itu tidak. Kemudian kita lihat lagi, selain Timotius sakit, Trofimus juga sakit. Jadi orang-orang percaya PB masih bisa sakit. Trofimus sakit. Kita lihat dalam Dua Timotius pasal 4. Ayat 20. Erastus tinggal di Korintus dan Trofimus kutinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. Trofimus sakit. Jadi orang-orang percaya PB masih bisa sakit. Jadi Allah tidak selalu menyembuhkan orang-orang Kristen bahkan di abad pertama. Ya bisa saja menyembuhkan, tetapi ya tidak harus selalu menyembuhkan. Kesembuhan fisik dalam hidup ini tidak dijamin dalam kematian Kristus. Mungkin Tuhan punya rencana. Sehingga ada juga yang menafsirkan duri dalam daging yang Paulus bilang itu bisa jadi adalah dia sakit. Kemudian Paulus berdoa supaya duri dalam daging itu dicabut, tapi Tuhan bilang, cukuplah kasih karuniaku padamu. Jadi Tuhan punya rencana. Tuhan tidak selalu menyembuhkan. Kalau begitu, penyakit apa yang ditanggung oleh Tuhan kita pada waktu dikatakan begini? Dia yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Coba kita buka dalam 1 Petrus. Petrus pasal 2. Kita lihat ayat yang ke-24. Ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilu-bilurnya kamu telah sembuh. Sembuh dari apa? Penyakit rohani kita, yaitu dosa. Jadi dalam hubungan dengan dosa inilah, kemudian dikutip oleh Petrus, oleh bilu-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi penyakit, Yesus menanggung penyakit rohani kita. Jadi penyakit jasmani tidak ikut ditanggung. Itu akan nanti, ya penyakit jasmani itu akan hilang pada waktu kita menerima pemuliaan, ya, mengenakan tubuh yang baru pada waktu pengangkatan nanti. Nah,
tidak ada lagi sakit penyakit yang bisa menghampiri tubuh orang-orang percaya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Matius pasal 8. Kemudian Yesus memberikan khotbah tentang hal mengikut Yesus di situ. Serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi ini sangat berbeda dengan ajaran prosperity gospel, ya, atau teologi sukses, bahwa orang percaya yang beriman sungguh-sungguh dalam Kristus harus kaya, ya, diberkati secara jasmani, ya, materi. Tuhan kita saja justru kebalikannya, ya. Serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah, Tuhan kita pada waktu jadi manusia bahkan hidup sangat sederhana, ya, miskin, susah, ya. Mungkin juga dengan para rasul. Dan kita patut bersyukur, bukan kita syukurin kesusahan mereka, kita patut bersyukur bahwa Tuhan memberikan contoh dan juga memberikan porsi kehidupan yang seperti itu kepada 12 rasul, kepada rasul-rasul, pada murid-muridnya di abad mula-mula. Sehingga ini bisa menjadi contoh dan teladan bagi orang percaya PB pada hari ini. Kalau zaman jemaat mula-mula atau zaman para rasul, mereka hidupnya glamor, ya, berkelimpahan harta, ya, mewah-mewah. Ya, hari ini kalau ada orang percaya, ya, PB yang susah sedikit, wah, rasul-rasul nggak ngalamin kayak kita sih. Mereka harus mikir besok makan apa, gitu ya, bayar tagihan gimana. Ya. Mereka hidupnya bergelimpang harta. Justru untuk mencegah hal itulah, ya, Tuhan mengizinkan, ya, Tuhan sendiri memberikan contoh, kemudian Tuhan juga dengan maksud rencananya menetapkan jalan hidup para murid-murid yang sedemikian, ya, sehingga ini menjadi role model bagi orang percaya, ya. Kamu sedikit susah saja sudah mengeluh, belum sampai hidup menderita seperti para rasul. Jadi kita tidak dapat berdalih pada hari ini. Itu hal mengikut Yesus. Hal mengikut Yesus harus bukan berarti kita cari-cari penderitaan, tetapi kita siap, ya, untuk menderita. Apapun porsi yang Tuhan berikan dalam kita berjalan atau hidup mengiring Tuhan, kita harus siap, ya, sebagai seorang hamba. Oke, itu untuk Yesus berkuasa atas penyakit-penyakit. Jadi dia bukan manusia biasa, dia Allah yang jadi manusia. Oleh karena itu Matius ingin menguatkan pesannya, ini buktinya. Dia bukan manusia biasa, dia berkuasa atas penyakit-penyakit. Kemudian bukti kedua yang Matius ingin sungguhkan bahwa Yesus dari Nazaret bukanlah manusia biasa, dia adalah Allah yang jadi manusia, dengan menunjukkan bahwa Yesus dari Nazaret ini berkuasa atas alam. Kita baca dalam ayat 23 sampai 27 bagaimana angin ribut, ya, diredakan. Ini adalah perikop yang sangat terkenal. Kita juga dapatkan paralelnya dalam Markus pasal 4 dan Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25. Yang sekali lagi ini juga kita bisa singgung dalam hal pengantar PB, yang soal Injil Sinoptik. Tubuh Abraham, Ishak dan Yakub, kondisi tubuh bagaimana? Diubah atau belum? Pada waktu kapan, Pak Purba? Pada waktu sekarang atau pada waktu nanti di dalam kerjaan 1000 tahun? Sekarang, ya, sekarang mereka, kita percaya mereka sudah di sorga, Yerusalem surgawi, dan lagi di Sheol. Mereka belum mengenakan tubuh
kebangkitan, ya, tapi mereka menakan tubuh, ya, yang kita percaya ada intermediate body, ya, tubuh peralihan sementara, temporary intermediate body. Jadi semua orang percaya yang meninggal, yang masuk surga sekarang, termasuk orang percaya PB, ya belum mengenakan tubuh kebangkitan, tapi mereka tetap mengenakan tubuh. Jadi berbentuk tubuh. Kalau kita lihat di dalam contoh dalam Wahyu pasal yang ke-6, meterai yang kelima. Wahyu 6, meterai yang kelima. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian mereka miliki. Jadi sudah mati nih mereka. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, ini di surga. Berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Dan kepada mereka yang telah mati dibunuh ini, sudah di surga, masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Sehelai jubah putih. Kalau mereka pakai jubah, berarti mereka ada bentuk tubuhnya tidak? Ada bentuk tubuhnya. Ada bentuk tubuhnya. Meskipun mereka belum mengenakan tubuh kebangkitan, ya, nanti pada waktu tubuh surgawi yang mulia itu nanti mereka kena pada waktu di akhir masa tribulasi. Tapi mereka ada tubuhnya. Mereka pakai jubah. Jadi orang-orang percaya masuk surga itu bentuknya tidak seperti ya kayak Casper begitu ya, kayak Casper. Enggak seperti itu. Ya, kita masih pakai jubah ya, bentuk tubuh ya, mungkin tubuh seperti ini ya, tapi tubuh yang sementara. Untuk lebih detailnya tubuhnya bagaimana ya, tubuh pada waktu kita umur berapa kita tidak dikasih tahu ya. Apa tubuh pada waktu kita umur 40, umur 30 gitu, atau umur berapa ya. Tampaknya sih tubuh dalam keadaan kita masih prima-primanya ya. Bukan waktu kita bayi gitu, atau kakek-kakek atau nenek-nenek. Baik. Kemudian kita lanjutkan lagi. Dalam perikop paralel, dalam Markus dan Lukas juga mencatat kisah di mana Yesus meredahkan angin ribut. Dan para kritik teks akan memakai perbedaan-perbedaan dalam peristiwa yang sama yang dicatat oleh 3 Injil ini sebagai bukti bahwa Alkitab PB itu ya tidak salah ya. Jadi Matius di sini catatkan perkataan Tuhan, tolonglah kita binasa. Kemudian kalau dalam Markus pasal yang keempat dikatakan, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Lukas pasal 8 dikatakan, ayat 24, guru kita binasa. Jadi masing-masing ada perbedaannya. Ya. Nah, Pak Sento sudah menjawab dengan sangat bagus sekali di sini di seminar. Ya. Kenapa berbeda-beda? Siapa yang benar nyatetnya? Bilang, wah ini antara Matius atau Lukas yang salah nyatet nih. Markus yang saat mungkin yang duluan mencatat yang pertama karena yang paling simple. Kita tidak percaya pandangan yang itu. Matius, Markus, dan Lukas betul semua. Mereka mencatatnya dari sudut pandang mereka masing-masing. Nah, kalau Pak Santo jawab di dalam seminar itu, ini kan Yesus naik ke perahu bersama dengan murid-muridnya. Ada berapa muridnya? Ya 12 murid.
Ketika terjadi badai, mereka panik, Yesus sedang tertidur. Dan kalau 12 murid, 12 panik, berarti seharusnya ada 12 teriakan. Ya. Guru, guru, bangun, bangun guru. Guru, kami binasa. Ya. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ya. Jadi ada 12 teriakan. Nah, mustahil kan? Dan justru akan jadi sangat lucu kalau misalkan 12 murid ya, dalam keadaan panik, kemudian mereka, ayo kita satukan suara dulu, guru, guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ya. Mereka bentuk paduan suara dulu, kan? Jadi komikal, ya, jadi lucu justru. Justru seharusnya ada 12 teriakan yang berbeda. Jadi tidak salah kalau Matius, Markus, dan Lukas masing-masing menuliskannya berbeda-beda. Kemudian Tuhan menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali, dan bertanyalah murid-murid menjadi heran, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Jadi ingat, Yesus, untuk apa Yesus melakukan mujizat-mujizat ini? Yesus melakukan mujizat-mujizat ini, mujizat kesembuhan, kusta, lumpuh, demam, meredakan angin ribut, nanti mengusir roh jahat. Ini satu saja di nah, di sini. Tujuan Yesus lakukan mujizat-mujizat. Untuk apa? Untuk membuktikan dia Mesias. Matius yang mencatatkan itu menunjukkan bahwa Yesus dari Nazaret ini bukan manusia biasa. Dia Allah yang jadi manusia. Ini juga Yesus lakukan pada waktu dua murid Yohanes datang. Di dalam Matius 11. Dikatakan dalam ayat kedua, di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Engkaukah Mesias itu? Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta jadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Jadi Yesus tidak menjawab kepada dua murid yang diutus oleh Yohanes ini, oh iya, saya Mesias. Semua orang bisa mengklaim, ya. Semua orang bisa ngaku, oh iya, saya juga Mesias. Tapi apa buktinya? Jadi Yesus langsung menunjukkan kepada dua murid Yohanes Pembaptis ini buktinya, engkaukah Mesias? Yesus kasih tahu, apa yang kamu dengar, kamu lihat. Orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan. Ya. Itu adalah bukti bahwa dia Mesias. Membuktikan dia Mesias. Lalu apa tujuan rasul-rasul melakukan mujizat? Membuktikan kerasulan mereka sebagai penyampai firman Allah. Membuktikan kerasulan mereka. Coba kita buka dalam Dua Korintus 12 ayat 12. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa. Jadi itu adalah tanda khusus seorang rasul, ya, karunia melakukan mujizat. Tanda-tanda, mujizat dan kuasa-kuasa. Kenapa Tuhan berikan kepada rasul?
Karena rasul pada waktu itu sebagai penyampai firman Allah. Ya, waktu itu firman Tuhan belum jadi secara tertulis ya. Kita buka di dalam Markus 16 ayat 16. Markus 16 ayat ini kita baca dari ayat ini dulu. Ayat 17-nya ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Orang-orang percaya ini mengacu kepada siapa? Apa kita juga? Kalau kita berarti hari ini kita bisa pegang ular, kita minum racun maut, tidak akan celaka, kita letakkan tangan atas orang sakit, orang itu akan sembuh. Ya. Nah, kebanyakan tidak semua orang percaya, ya kebanyakannya ya tidak bisa lakukan ini. Gitu ya. Meskipun ada beberapa yang mengklaim bisa gitu, dan itu juga patut diselidiki kebenarannya. Tetapi secara konteks, sebenarnya orang-orang percaya yang dimaksud ini mengacu kepada ke-11 murid. Kita lihat di dalam ayat 14-nya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Sehingga Tuhan bilang, kalian tidak percaya, kalian degil. Sementara tanda-tanda ini justru akan menyertai orang-orang yang percaya. Orang yang percaya kan bisa mengusir setan demi namaku, ya, berbicara dalam bahasa yang baru bagi kalian, ya, dan seterusnya. Perhatikan di ayat 20, mereka, siapa di sini mereka? Para murid ya, 11 murid Rasul. Pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Nah, menurut Anda, nyanyi di sini mengacu kepada siapa? Oh, lihat Pak, tanda-tanda yang menyertainya. Berarti tanda-tanda itu menyertai para rasul dong. Orang-orang yang percaya. Nah, itu justru keliru. Ya. Nyanyi di sini, kalau kita lihat cek dalam King James, nyanyi bukan mengacu kepada para rasul. Dikatakan, and they went forth and preached everywhere, and the Lord working with them, and confirming the word with the signs following. Jadi, mengkonfirmasi firman dengan tanda-tanda yang menyertainya. Menyertai siapa? Menyertai firman. Jadi tanda-tanda itu menyertai firman, bukan hanya para rasul. Tanda-tanda itu diberikan kepada rasul karena mereka menyampaikan firman Allah. Kita buka lagi dalam Ibrani ya. Waktu itu firman Allah belum ada tertulis ya. Ibrani 2 ayat 4. Ibrani 2 ayat 4 dikatakan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Meneguhkan apa? Ya, kesaksian mereka. Ya. Allah meneguhkan kesaksian mereka dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Jadi tujuan rasul-rasul maka mujizat-mujizat membuktikan kerasulan mereka. Jadi kalau misalnya ada orang bertanya kepada Petrus, kamu ngajarin saya firman Allah, saya tahu dari mana itu firman Allah atau bukan. Saya misalkan 3 tahun yang lalu saya belanja ikan sama kamu kok. Maka Petrus, kamu tidak percaya? Oke, dalam nama Yesus, pada orang lumpuh Petrus bilang, bangkit berjalanlah. Orang lumpuh itu bangkit berjalan. Yang melihat, wah ini benar nih. Ini diutus dari Tuhan. Yang dia sampaikan, ini benar nih firman Tuhan. Jadi tujuan rasul-rasul melakukan mujizat membuktikan kerasulannya. Oleh karena itu, lalu
Bagaimana dengan kita hari ini? Ya, setelah Alkitab selesai ditulis, maka semua karunia-karunia menunjang pewahyuan ini juga otomatis berhenti, ya, menunjang pewahyuan. Hari ini tidak ada lagi karunia melakukan mujizat yang Tuhan berikan kepada perorangan. Jadi, apakah Allah masih melakukan mujizat pada hari ini? Iya. Ketika saya sakit, kemudian anggota keluarga saya sakit, ada jemaat sakit, apakah saya berdoa agar mereka sembuh? Iya. Apakah Allah bisa sembuhkan mereka? Bisa. Apakah Allah bisa juga tidak sembuhkan mereka? Ya, kalau ada rencana Tuhan di situ, bisa juga. Tapi kalau yang punya karunia mujizat, ya, itu pasti sembuh ya. Jadi hari ini tidak ada lagi karunia mujizat yang daripada Tuhan. Mereka yang melakukan, yang mengklaim punya karunia-karunia itu harus diselidiki kebenarannya. Apakah itu trik? Ya, saya pernah nonton ada video dokumenternya. Ya. Apakah itu trik? Atau apakah itu penyakit yang bersifat psikosomatis? Ya, misalkan sakit perut atau kepala pusing itu terkadang bisa bersifat psikosomatis, ya, misal kejiwaan. Tapi kalau misalkan tangannya buntung, ya segini, kemudian didoakan, tiba-tiba dia bisa manjang numbuh sendiri. Oh, nah itu baru peristiwa supernatural. Ya, bukan psikosomat, bukan masalah ya psikosomatis itu. Nah, itu baru supernatural. Wah, tumbuh dia. Nah, tapi ingat, peristiwa supernatural tidak selalu mengacu kepada Tuhan. Ada pribadi lain yang juga bisa melakukan peristiwa yang supernatural. Siapa itu? Yaitu iblis. Ya. Bahkan kalau kita baca di dalam 2 Tesalonika, pasal yang kedua, ayat 9 dikatakan, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Iblis pun mampu melakukan mujizat. Baca dalam Wahyu pasal 13 contohnya. Thank you. Wahyu pasal 13. Di ayat 13 katakan, mungkin saya baca dari ayat 12. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan seluruh penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parah telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi depan mata semua orang. Ia menyelesaikan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukan di depan mata binatang itu. Jadi kita lihat, kalau itu peristiwa supernatural, ada pribadi lain selain Tuhan yang mampu melakukan peristiwa supernatural, yaitu iblis. Kita harus hati-hati, kita tidak boleh mendasarkan iman kita kepada fenomena-fenomena. Ya, dulu ya. Oke, baik. Itu Matius pasal 8. Jadi untuk apa Yesus melakukan mujizat? Membuktikan dia Mesias. Kita kembali sekarang Matius pasal 8. Jadi Yesus berkuasa atas penyakit, Matius tunjukkan. Kemudian Matius juga menunjukkan Yesus berkuasa atas alam. Kemudian dalam ayat yang ke-28 sampai yang ke-34, Yesus dari Nazaret berkuasa atas roh jahat.
Jadi ini jelas bukan manusia biasa. Ini adalah Allah yang jadi manusia. Dia bisa berkuasa atas penyakit, bisa menyembuhkan, berkuasa atas alam, dan dia juga berkuasa atas roh-roh jahat. Oke, kita baca dalam Matius 8, 28 sampai 34. Ini saya hapus dulu. Matius, Markus, teman nama kota. Roskan. Nama kotanya Oke. Oke, kita mau lihat perbandingan dengan dalam tiga Injil ya. Di dalam Matius dikatakan setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara. Jadi Matius mencatat Gadara. Coba Anda cek Markus pasal 5, paralelnya. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Markus bilang Gerasa. Oke, cek lagi di Lukas pasal 8, paralelnya 8:26. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa. Oke, kita cek di King James-nya. Saya langsung saja. King James. Matius pasal 8, King James bilang the country of Gergesenes. Gergesenes. Kemudian dalam Markus Markus 5 Gadarenes. Gadarenes.
Lukas 8. Kita lihat King James-nya, Lukas 8. Ya. Gadarenes. Gadarenes. Oke, baik, sekarang kita cek di TR-nya. Pas 826. Gadarenon. Ton Gadarenon. Gadarenon. Markus 5 ayat 1. Gadarenon sama. Gadarenon. Oke, Matius 8. Ya. 8:28 Gergesenon. Gergesenon. Baik, nah kita lihat ada perbedaan di sini ya. Ya, LAI justru terbalik ya, kalau kita lihat. Gergesenes diterjemahkan Gadara. Kemudian kalau dalam King James Gadarenon, Gadarenes. Ini justru diterjemahkan Gerasa ya. Harusnya Gerasa lebih cocok ke sini, Gadara lebih cocok di Markus dan Lukas. Ya, terbalik justru. Jadi apakah ini tempat yang sama? Yang mana yang benar? Ya, harusnya ya di LAI harusnya diikutin. Ini harusnya di Matius diterjemahkan Gergesenes atau Gerasa. Di Markus dan Lukas harusnya diterjemahkan Gadara. Lebih cocok kan? Gadarenes. Harusnya di sini Gadara. Di sini Gerasa. Harusnya. Mungkin saya tulis saja. Harusnya di sini ya Gerasa. Ini justru seharusnya Gadara. Ya. Ini juga Gadara. Seharusnya. Baik, kalau kita mengikuti TR dan King James, berarti apakah ini dua tempat yang berbeda? Yang mana yang benar, Pak? Gerasa atau Gadara? Gerasa atau Gedara? Nah, ini sebagai kutipannya. Thompson, volume 2, halaman 353 sampai 355, menemukan sebuah desa bernama Gersa. Tampaknya identik dengan Gerasa. Di sekitar pertengahan pantai sebelah timur, dengan pekuburan di pegunungan sekitarnya, dan di dekat desa itu ditemukan sebuah jurang yang sangat cocok dengan latar belakang babi-babi yang terjun dalam peristiwa ini. Di Gerasa ini tampaknya nama desanya, Gadara, tampaknya nama kayak kabupatennya. Jadi lingkup yang lebih besarnya.
ya, seperti Jakarta, kemudian ada Jakarta Utara pembagiannya, ya. Kemudian Jakarta Barat, nanti Jakarta Utara ada Sunter, ya, kecamatan, kelurahan, kurang begitu. Jadi desa Gerasa ada di wilayah Gadara. Dan cocok ya, di mana penemuan tombstone desa bernama Gerasa ini ada pekuburan, kemudian juga ada jurang. Karena kita baca orang yang kerasukan setan ini datang dari pekuburan. Dan dalam Matius, jumlah orang yang kerasukan setan dikatakan itu ada 2. Kemudian kalau di dalam Markus, orang yang kerasukannya itu dicatatkan datanglah seorang, 1. Kemudian dalam Lukas pasal 8, yang kerasukan itu datanglah seorang, 1. Jadi yang mana yang benar? Bilang semuanya benar ya. Jadi tampaknya total semua ada 2 yang kerasukan, tetapi Markus dan Lukas berfokus kepada 1 yang paling vokal, yang tukang omongnya. Jadi ya, semuanya benar ya. Hanya Markus dan Lukas berfokus kepada satunya yang paling vokal. Nah, dalam Markus dan Lukas kan datanglah seorang, tidak dikatakan hanya ya, seorang. Kemudian ya di sini juga terjadi perbedaan detail ya dalam Matius, Markus dan Lukas. Kalau kita baca dalam Matius, tidak dikasih tahu jumlah babinya berapa. Tapi kalau dalam Injil Markus, nah justru dikasih tahu detail nama iblis yang merasuki si orang itu siapa, ya, legion. Kemudian jumlah babinya juga dikasih tahu dalam Injil Markus. Kemudian kalau kita baca lagi dalam Injil Lukas, sama, legion juga dikasih tahu namanya. Nah, jumlah babi-babinya justru tidak dikasih tahu ya, di dalam Markus. Tapi Lukas memberitahu apa yang terjadi setelah peristiwa itu. Ya. Orang-orang sekampungnya bagaimana respon mereka terhadap Yesus. Jadi kita lihat dalam peristiwa ini justru Injil Markus lebih detail ya, ketimbang Matius. Nah, mereka yang berpendapat ya, kembali ke dalam menyinggung sedikit di pengantar PB, yang berpendapat dan mendukung markan prioritas Markus, bahwa Markus ditulis duluan, kemudian Rasul Matius dan juga Lukas mengambil Injil mereka dari sumber Markus, justru bertolak belakang ya di sini. Karena kita dapatkan sumber, kalau mereka bilang sumbernya Markus, kenapa Markus lebih detail ketimbang Matius? Kenapa Matius menghilangkan detail itu? Jadi ini tidak jelas tesis atau pernyataan mereka. Matius dan Lukas mengambil cerita mereka dari Injil Markus, itu jelas salah ya. Oke. Kemudian Yesus usir ya. Cerita ini dikisahkan oleh Matius, Yesus kemudian mengusir iblis itu, dan kemudian iblis itu masuk ke dalam babi, dan babi itu terjun ke dalam jurang, dan ya pada mati, sementara orang tersebut jadi ya waras kembali ya. Jadi hidup normal lagi.
Jadi Yesus berkuasa atas iblis-iblis, berkuasa atas iblis-iblis. Sekali lagi, apa tujuan Yesus melakukan mujizat-mujizat ini? Untuk membuktikan dia adalah Mesias, ya, berkuasa atas iblis. Rasul-rasul membuktikan mereka adalah rasul. Nah, bagaimana dengan kita hari ini? Apa kita perlu tengking-tengking iblis? Dulu saya berasal dari kelompok Kristen yang dulu sebelum saya kenal kebenaran, kami melakukan praktek itu. Jadi kami tengking-tengking iblis. Dulu saya ikut doa keliling, ya, pakai mobil, ya, mengusir roh-roh teritorial. Wah, ada yang dapat penglihatan katanya, ya. Ada penguasa teritorial di sini, ya kita tengking, ya. Namun sering berjalan waktu, kemudian saya kemudian seorang penginjil, ikut seminar, semakin saya mengerti semakin saya mengerti bahwa tentang kelepasan yang alkitabiah, ya. Pelepasan yang alkitabiah. Apa itu pelepasan yang alkitabiah? Bagaimana cara seseorang dilepaskan, ya, secara alkitabiah? Coba kita buka kitab, ya. Pakai dengan tengking-tengking. Lihat Kolose 1 ayat 13. Katakan, iya Tuhan telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Jadi kapan kita dilepaskan dari kuasa kegelapan? Ketika kita diselamatkan, diampuni dosanya. Kita dipindahkan dari kegelapan ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Maka pada waktu kita diselamatkan, pada waktu itulah pelepasan yang sesungguhnya. Mustahil lagi orang yang sudah diselamatkan sungguh-sungguh lahir baru bisa dirasuki oleh iblis. Kenapa? Karena ketika dia diselamatkan, Roh Kudus masuk, ya, dan tinggal di dalam dirinya. Tinggal dalam dirinya. Dia didiami oleh Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini kan adalah Allah. 1 Yohanes 4 ayat 4 ya, bilang, Yohanes 4 ayat 4, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Kalau orang itu sudah diselamatkan, Anda sudah diselamatkan, ada Roh Kudus yang tinggal dalam Anda. Dan Roh Kudus itu adalah Allah sendiri, tinggal dalam kita. Adakah roh yang lebih besar daripada Allah sendiri? Tidak ada. Oleh karena itu seharusnya orang Kristen yang sungguh-sungguh lahir baru, sungguh-sungguh sudah diselamatkan, sungguh-sungguh sudah diampuni, itu sudah dilepaskan, ya, dari kuasa kegelapan. Dia tidak mungkin lagi bisa dirasuki oleh iblis. Kalau dia dirasuki oleh iblis, berarti belum ada Roh Kudus di dalam dirinya. Dia belum sungguh-sungguh diselamatkan, sungguh-sungguh lahir baru. Dan kita dalam pelayanan, dalam melayani jemaat, kita juga harus bisa membedakan orang yang kerasukan iblis dengan, ya ada 3 kemungkinan, ya. Yang katanya kerasukan, yang katanya kerasukan setan. Ada 3 kemungkinan. Satu, kemungkinan pertama, dia bohong atau pura-pura. Dia bohong atau pura-pura. Ya. Oh, dia teriak begitu ya. Ya. Dulu ada jemaat yang sekarang sudah mantan, ya, sudah dikeluarkan, ya, karena dia sudah nggak pernah datang lagi. Jadi ini anak muda. Jadi yang saya layani, ya, di Tangerang, di Geramata,
tiba-tiba selesai kebaktian dia teriak-teriak, ya. Kayak ngamuk-ngamuk gitu ya. Di ruang komputer waktu itu, ruang kami biasa doa. Dia teriak-teriak, eh, namanya Juan. Oh kenapa aku mau Juan? Dia teriak, oh gitu. Oh, terus eh, terus dia bilang dalam waktu dia teriak-teriak itu, ya, saya Michael. Gitu. Oh, dalam hati saya, oh, keren juga ini kerasukannya, bukan kerasukan iblis, ini kerasukannya penghulu malaikat, ya. Kerasukan Mikael. Ya. Dia teriak-teriak, ya. Dipegangin sama beberapa jemaat kan, ya agak tinggi kan. Oh, gitu. Kemudian ada satu jemaat juga yang nggak tahu menau, kenapa Juan, tahu nih, masuk angin nih, coba Pak Yongkian Chinese biasa suka pakai minyak angin, ini kasih minyak angin ya. Maka datanglah Pak Tambunan ya, orang Batak nggak biasa pakai minyak angin ya, dicocok ke telapak tangannya. Biasanya kan orang pakai minyak angin diolesin ke tengkuk, leher. Ini Pak Tambunan diolesin ke mukanya. Wah gitu. Jadi si Juan ini yang katanya kerasukan Mikael itu langsung teriak-teriak dia, wah panas, ya, panas gitu. Nanti, dan saya, loh, kamu katanya kerasukan iblis ya, tapi bisa rasakan panas ya, bisa banget panas minyak angin lagi, gitu. Terus akhirnya ya di situ berhenti dia, ya Juan ini. Kemudian ngaku, iya maaf, dipanggil saya Koko kan, ya maaf Ko Arifan ya, saya pura-pura gitu. Jadi ngaku dia, udah kita pegangin apa segala macem, ternyata dia pura-pura ya, caper, cari perhatian. Wah kamu ini ya, tegur ya, dapat disiplin. Jadi bisa juga orang pura-pura ya, bohong-bohong dia kerasukan. Kemudian kemungkinan kedua, bisa juga itu ada ya, masalah psikologis atau kejiwaan. Masalah psikologis atau kejiwaan. Yang misalkan dia duduk diam saja, kayak orang depresi, ada orang bilang dia kerasukan, atau dia mungkin tiba-tiba ngoceh-ngoceh sendiri. Ya. Itu juga bisa menyangkut masalah kejiwaan. Ya. Dia bisa lihat sesuatu. Ya. Dulu ada anak jemaat yang saya ini juga, dia suka ngoceh-ngoceh sendiri. Ngoceh-ngoceh sendiri, kemudian waktu kami duduk sama-sama di mobil bagian belakang, berhadap-hadapan, dia tiba-tiba ngoceh, matanya tertuju ke samping saya. Ya. Saya bilang, kok ngomong sama siapa kok? Itu ada anak perempuan kecil di samping Arifan nggak lihat gitu. Wah, ya, yang mana kok? Ya, merinding juga nih. Mana? Saya nggak lihat ada anak perempuan di samping saya. Ya, dan ternyata ya dia memang suka ngoceh-ngoceh sendiri ya, dia lihat sesuatu. Nah dalam dunia psikologi ada yang namanya ini schizophrenia. Ya penyakit ini pernah diangkat ke dalam sebuah film ya, Beautiful Mind oleh Russell Crowe, berdasarkan kisah nyata peraih Nobel yang mengalami schizophrenia. Jadi dia punya teman khayalan di mana ketika dia sudah usia 40 tahun, temannya ini masih kecil terus ya. Nah, orang lain nggak bisa lihat, hanya dia sendiri yang lihat. Ya, mungkin kalau bahasa awam dibilang, wah kamu lihat, kamu punya teman jin atau punya teman hantu apa saja. Tapi sebenarnya bukan hantu atau jin, itu adalah schizophrenia. Jadi dan itu kalau dikasih obat obat penenang atau obat saraf itu bisa hilang. Yang 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 bilang ke saya, yang kami berhadapan itu, ya saya ajak ke psikiater di rumah sakit Pertamina di bypass, dikasih obat, berhenti dia ngocehnya. Nah, sempat tinggal beberapa lama di Grave, di asrama waktu itu. Tapi kalau obatnya sudah nggak dikonsumsi, nah mulai lagi ngoceh-ngocehnya. Jadi yang katanya kerasukan iblis atau setan, bisa juga itu hanya masalah psikologis. Atau yang ketiga,
Yang ketiga, itu benar-benar terjadi ya. Benar-benar satu peristiwa supernatural. Peristiwa supernatural. Ya, benar-benar kerasukan dia. Mungkin karena dia main jelangkung atau undang-undang iblis ya, seperti mungkin di gereja setan atau apa ya, atau peristiwa loktung gitu, kayak orang-orang di Singkawon atau kayak kuda lumping yang terus-terusan ya, bisa juga ya, memungkinkan. Itu peristiwa supernatural. Kita harus lihat ya. Nah, kalau dia bohong pura-pura, masalah psikologis ya, kita tengking-tengking segala macam, ya dia bohong kok. Ya, dia masalah psikologis kok. Tapi kalau peristiwa supernatural, yang paling ampuh adalah biarkan dia tenang, kemudian kita injili dia. Kalau dia terima Tuhan Yesus sungguh-sungguh, maka dia akan dilepaskan sesungguhnya ya, dan selama-lamanya. Roh Kudus akan memeteraikan dia, hidup dalam dirinya, dan dia tidak akan bisa dirasuki oleh iblis lagi. Oke, itu tentang kerasukan iblis. Baik, pasal 8. Sampai sini ada pertanyaan untuk pasal 8? Kalau tidak ada, kita masuk ke pasal 9. Ini di sini Matius melanjutkan tentang mujizat kesembuhan yang Yesus lakukan, yaitu orang lumpuh disembuhkan. Jadi orang lumpuh disembuhkan, ini yang menarik adalah dia diturunkan. Diturunkan lewat genteng. Lewat genteng karena waktu itu rumah tempat Yesus itu penuh. Dikatakan Matius 9 ayat yang kedua, maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Lihat iman mereka. Iman siapa ini? Ini iman teman-temannya dan iman si orang lumpuh itu. Jadi mereka semua beriman kepada Yesus. Jadi si orang lumpuh beriman, teman-temannya juga beriman ya, iman mereka semua. Dan Tuhan bilang, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Jadi bayangkan ya situasinya, temannya sudah capek-capek turunkan dia ya, diturunkan pelan-pelan di atas dipannya. Kemudian mereka berharap agar temannya yang lumpuh ini bisa Yesus sembuhkan, karena sudah penuh kan ya, diturunkan udah bolongi atap ya. Mereka mungkin berharap-harap cemas ya. Ini kalau teman kita ini nggak sembuh ya, gimana cara kita bawa dia naik lagi ya, repot sekali ya. Atau mungkin bukan hanya mereka yang harap-harap cemas ya, yang punya rumah juga harap cemas ya. Genteng rumah gue udah dibolongin, ini siapa yang bayar ya, siapa yang betulin, apalagi kalau dia nggak sembuh ya. Udah dibolongin nggak sembuh. Jadi menariknya yang Yesus katakan bukan sembuhlah kamu, yang Yesus katakan justru adalah hai anakku, dosamu ya sudah diampuni. Kenapa Yesus katakan dosamu sudah diampuni? Ya, dikatakan di ayat seterusnya. Maka berkatalah orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Yesus mengetahui pikiran mereka, ini juga mengonfirmasi Yesus adalah Allah, dia bisa baca pikiran orang. Lalu berkata, mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Jadi Yesus sengaja mengatakan itu, percayalah anakku, dosamu sudah diampuni, agar ya, bisa jadi ya mungkin penyakitnya itu adalah hukuman Tuhan terhadap dosa dia, bisa jadi ya, ada kemungkinan. Atau karena dia melakukan satu kesalahan, kemudian akhirnya itu mendatangkan rasa bersalah yang amat sangat kepada si orang tersebut, sehingga membuat dia jadi sakit. Sehingga Tuhan Yesus mengangkat kebersalahan itu dengan berkata, dosamu sudah diampuni. Bisa jadi juga ya.
Atau bisa jadi juga Yesus mengatakan ini sengaja untuk membuka pikiran kepada orang-orang di sekitarnya untuk mereka menarik kesimpulan. Yesus tanya, mana yang lebih mudah? Berkata dosamu sudah diampuni atau bangkit berjalanlah kepada orang lumpuh ini. Ya, dua-duanya sama sulitnya bagi manusia. Tetapi mudah bagi Allah. Yang bisa mengampuni dosa hanya Allah, dan yang bisa melakukan mujizat, menyembuhkan orang yang lumpuh ini juga hanya Allah. Sehingga Tuhan Yesus membuat orang-orang di sekitarnya, terlebih pada orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi, yang bisa lakukan mengampuni dosa dan juga menyembuhkan orang lumpuh ini hanyalah ya Allah. Akhirnya Yesus bilang ya, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangun dan angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Jadi peristiwa ini dicatat oleh Matius. Bukan hanya Yesus berkuasa atas penyakit, sembuhkan orang lumpuh, tapi Yesus juga berkuasa atas dosa. Jadi sekali lagi, Matius berulang kali yang menegaskan bahwa Yesus dari Nazaret ini bukan manusia biasa. Dia menggenapi nubuatan-nubuatan dalam perjanjian lama, nubuatan-nubuatan mesianik. Kemudian ia juga berkuasa atas penyakit, berkuasa atas alam, berkuasa atas roh jahat, kemudian berkuasa mengampuni dosa. Jadi ini adalah Allah yang menjadi manusia. Kemudian menariknya lagi dalam ayat yang ke-6, Yesus bilang, bangun, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Jadi tampaknya bagaimana si orang lumpuh ini bisa mengangkat tempat tidurnya. Nah, jangan dibayangkan bahwa tempat tidur yang dipakai oleh si orang lumpuh ini, yang diturunkan oleh teman-temannya ini dari atas genteng itu seperti dipannya kasur kita pada hari ini, besar gitu ya. Atau mungkin yang ukuran 120 lah, 160 dipan gitu ya, diturunkan. Nah, kemudian setelah diturunkan nanti orang lumpuh ini sembuh, disuruh angkat dia dipannya sendiri, itu berat sekali ya. Nah, tampaknya bukan seperti dipan seperti yang kita pakai hari ini. Tampaknya ini kayak semacam mungkin kayak macam tikar tapi mungkin agak kaku begitu yang bisa dilipat ya. Kayak model mungkin kursi atau sofa lipat ya, tapi yang agak lebih tipis gitu. Sehingga bisa diangkat ya. Setelah dia sembuh, bisa berjalan, bisa diangkat sendiri ya, digotong sendiri. Nah, kenapa saya singgung soal ini? Karena ini berkaitan dengan mode baptisan. Kalau kita lihat dalam Markus pasal yang ke-7. Markus pasal yang ke-7 ayat ke-4. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan, kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang. Nah, cuci tangan. Ya. Cuci tangan orang Farisi. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, cawan, cangkir, ya, kendi, dan perkakas tembaga. Dan perkakas tembaga ya. Oke, saya cek di King James-nya. Now, the washing of cups, cawan, pot, brazen vessel, ya, perkakas tembaga, and of tables. Ya.
Meja. Ya. Meja. Nah, kalau ini sebentar saya cek di itunya. 7 ayat nah kata di balik saya share dulu ya. Nah, kata di balik meja itu adalah kata ini, klinon ya. Couches for dining. Kursi untuk makan. Sofa ya. Klinon. Terjemahkan oleh King James ya, table. Klinon. Couches ya, semacam kayak dipan ya, couches. Jadi bagi para pendukung baptisan percik ya, rantis, dan coba lihat itu. Maksudnya ya, arti kata ya, gimana ya? Washing, mencuci di situ. That baptismos ya, baptis. Jadi kita dapatkan kata baptizo ya, kata baptis itu menyelamkan. Nah, para pendukung baptisan percik akan bilang baptismos tidak selalu artinya itu menyelamkan, bisa juga mencuci. Sehingga mereka bilang, lihat itu dipan tuh, meja, lebih cocok dipan ya. Gimana dipan dibenamkan ya? Sofa diselamkan gitu. Ibarat kalau kamu selamkan sofa, ya gimana caranya? Ya, sofa diselamkan ya. Ya paling dicuci, disiram-siram, disemprot air, ya, kemudian digosok-gosok, nah, gitu maksudnya. Jadi baptisan itu artinya bisa juga mencuci, ya, cara disiram-siram, ya, kayak meja atau dipan ini disemprot, dibersihkan. Masa meja atau dipan diselamkan? Nah, ini adalah argumen daripada para pendukung baptisan percik ya, atau tuang atau rantis. Nah, kita katakan baptismos memang bisa diterjemahkan mencuci atau menyelamkan. Arti utamanya sebenarnya menyelamkan. Tapi bisa diterjemahkan mencuci. Namun dalam pengertian dengan cara bagaimana mencucinya? Dengan cara diselamkan. Jadi saya mencuci tangan saya dengan cara apa? Menyelamkan, ya, menyelamkan tangan saya, dikobok, ya, dalam kobokan. Ya. Jadi pengertian dasar baptismos adalah selalu mencelupkan seluruhnya ke dalam air, ya, ke bawah air. Itu ya, mencuci ya, oke, itu efeknya. Ketika dia celupkan, masukkan ke dalam air, dia jadi tercuci ya, efeknya. Nah, lalu kalau misalkan Bapak bilang itu dia mencelupkan semuanya ke dalam air, pasti dipan atau meja juga dicelupkan. Oh iya, ya, dipan juga dicelupkan. Nah, hanya bayangan kita dipannya bukanlah seperti dipan kasur ataupun sofa kita hari ini ya. Sofa berbentuk L, tampaknya nggak seperti itu ya. Nah, dipan atau sofa ini tampaknya seperti yang dipakai oleh orang yang lumpuh ini, yang digotong oleh teman-temannya, diturunkan ya. Mungkin bisa dilipat gitu ya, dibentuk ya. Sama seperti kayak kita sekarang ya, kursi lipat itu. Nah, sekarang ada macam furnitur yang bisa dilipat kemudian dibuka. Kemudian sehingga ketika orang lumpuh ini disembuhkan oleh Tuhan, dia bisa langsung berdiri, langsung angkat dipannya sendiri, ya. Langsung angkat ya tempat tidurnya sendiri. Jadi saya sengaja menyinggung itu ya, untuk memberitahu ya ada kesamaan tempat tidur dipan dengan
couches, ya, Klinon. Nah, jadi bisa nyambung ke sana ya. Tidak jadi persoalan kalau itu juga dicuci ya, diselamkan. Kalau itu bisa dilipat ya. Oke, baik. Mungkin sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Jadi kita masih ada satu kali pertemuan lagi, nanti minggu depan ada meditasi. Baik, ada yang mau ditanya? Kalau tidak ada pertanyaan, kita selesai sampai di sini. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam pembelajaran kami akan eksegesis Matius pada malam hari ini, ya Bapa. Kiranya Tuhan pimpin akan segala kebenaran-kebenaran yang telah kami bahas, dapat kami pelajari, dapat kami uji, kami mengerti, dan juga bahkan dapat kami bagikan juga kepada mereka yang sedang mencari akan kebenaran firman-Mu. Tolong sertai kami juga semua dalam istirahat kami pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu kami selanjutnya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, saya ucapkan selamat malam. Ya, selamat beristirahat. Ya, Yesus menyertai kita semua, Maranatha. Selamat malam Pak Arifin. Selamat istirahat. Selamat malam Pak. Ya, selamat malam Pak Purba.